city with my team, smoking, drinking, doing our own thing. Gimana nih anak-anak? Udah pada siap belum untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Nah, duduknya rapi, kemudian bereskan barang-barang berserakan yang ada di depannya. Yuk. Sudah. Nah, baiklah anak-anak, jika kalian semua sudah siap, maka akan Ibu buka pembelajaran kita pagi hari ini. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak ya, biar kompak, biar semangat, seiring seirama menggelegar ke angkasa, nyut-nyuta di dalam dada dengan nada-nada cinta. Baiklah, Ibu ulangi sekali lagi ya, jawab dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Ibu harap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan terus semangat dalam mengikuti setiap kegiatan pembelajaran ya. Amin. Nah, baiklah anak-anak, sebelum belajar alangkah baiknya kita mengawali dengan sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Yuk, sama-sama kita membaca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi kubillahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kita sudah berdoa, selanjutnya Ibu mengabsen ke hadiran kalian ya. Yang pertama Lisandra hadir. Ibu. Resu hadir. Yelvi hadir Bu. Sulis hadir. Yansi hadir. Nurul hadir. Yeti hadir. Sucipta hadir Bu. Alhamdulillah yang kelas 5 ini masuk semua ya Nak ya? Iya Bu. Oh iya, biar pembelajaran kita lebih semangat lagi. Nah, yuk kita menyanyi naik-naik ke puncak gunung. Anak-anak kelas 5 ini sudah pada hafal kan lagu anak naik-naik ke puncak gunung? Ya, berdiri dulu ya. Kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan ku lihat saja, banyak pohon cemara. Kiri kanan ku lihat saja, banyak pohon cemara. Baiklah anak-anak, dari lagu yang telah kita nyanyikan bersama-sama tadi, Ibu ingin bertanya nih kepada kalian. Nah, yang pertama, di antara kalian pernah tidak melihat gunung? Belum ya. Nah, yang kedua, gunung ini kira-kira termasuk dalam penampakan alam atau penampakan buatan ya? Ada yang tahu tidak? Tidak, Bu, tidak tahu. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita harus
yuk. Materi kita tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan. Jadi materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan. Di kelas 5 ini kita pada tahu belum? Apa sih kenampakan alam dan kenampakan buatan ini? Belum. Nah, jika belum maka sekarang Ibu akan menjelaskan ya satu persatu apa itu kenampakan alam dan apa itu kenampakan buatan. Yang pertama yaitu kenampakan alam ya. Kenampakan alam. Jadi anak-anak, kenampakan alam ini juga disebut dengan bentang. Kenampakan alam adalah semua hasil peristiwa alam yang ada di permukaan bumi. Nah, di Indonesia ini anak-anak, kenampakan alam terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu ada satu wilayah daratan dan wilayah perairan ya. Jadi di Indonesia ini anak-anak ada dua. Yang pertama ada wilayah daratan dan yang kedua yaitu ada wilayah perairan. Jadi nanti di sini juga akan membahas yang pertama yaitu tentang wilayah daratan. Nah, wilayah daratan adalah bagian bumi yang tidak digenangi oleh air. Nah, contoh dari wilayah daratan ini antara lain seperti bentar ya. Contoh wilayah daratan. Nah, ada yang tahu tidak anak-anak kelas 5 ini apa saja contoh-contoh dari wilayah daratan? Ada yang tahu? Tidak. Nah, yang pertama itu ada gunung. Yang kedua, yang B itu ada pegunungan. Selanjutnya ada dataran tinggi. Dataran tinggi. Kemudian ada dataran rendah. Kebaca nggak anak-anak? Kebaca, Bu. Kebaca ya. Kemudian ada pantai. Pantai, kemudian ada tanjung. Dan yang terakhir ada delta. Nah, ini adalah contoh-contoh dari wilayah daratan ya anak-anak ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan satu persatu dari contoh-contoh tersebut. Nah, yang pertama gunung. Gunung ini merupakan bagian bumi yang menonjol. Nah, gunung ini anak-anak memiliki ketinggian sekitar 600
berapi. Tidak berapi. Apa sih Bu gunung berapi dan gunung tidak berapi itu? Nah, jadi anak-anak, yang dimaksud dengan gunung berapi itu artinya gunung yang masih aktif, yang kemungkinan akan meletus. Nah, contohnya yang sedang viral-viral akhir ini ada apa? Gunung apa yang meletus? Semeru. Iya, pintar. Jadi gunung yang ada di Jogja kemarin tuh banyak sekali menghancurkan permukiman anak-anak, bahkan menelan korban jiwa. Nah, jadi beruntunglah kita yang berada di jauh dari gunung berapi. Nah, kita doakan semoga para penduduk di sana diberikan ketabahan dan kesabaran ya. Amin. Nah, selanjutnya yaitu tentang gunung tidak berapi. Jadi gunung tidak berapi ini artinya gunung yang sudah tidak aktif lagi dan kemungkinan kecil dan kemungkinan besar ya tidak akan terjadinya meletus. Nah, selanjutnya yaitu pegunungan. Nah, jadi anak-anak, pegunungan ini adalah rangkaian gunung yang menyambung satu dengan yang lainnya. Pegunungan ini memiliki ketinggian sekitar 700 meter dari permukaan laut. Jadi kalau gunung tadi sekitar 600 meter, kalau pegunungan ini agak lebih tinggi sedikit ya, yaitu sekitar 700 meter. Nah, pegunungan ini anak-anak banyak sekali dimanfaatkan untuk tempat wisata. Nah, karena apa? Karena di pegunungan itu selain memiliki udara yang sejuk juga apa? Juga memiliki pemandangan yang sangat indah. Iya, pintar, sangat indah. Kemudian kita akan membahas dataran tinggi. Jadi anak-anak, dataran tinggi ini adalah daerah yang luas yang memiliki ketinggian sekitar 200 meter dari permukaan laut. Nah, dataran tinggi ini anak-anak juga sering disebut dengan plateau. Plateau. Nah, dataran tinggi ini sama seperti di pegunungan tadi, banyak dimanfaatkan untuk kegiatan wisata dan perkebunan. Nah, contoh dari perkebunan yang ada di dataran tinggi ini seperti tanaman kopi, kemudian ada teh, cengkeh, sayuran, dan buah-buahan. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang D, yaitu dataran rendah. Nah, dataran rendah ini adalah daerah yang memiliki ketinggian antara 0 sampai dengan 200 meter dari permukaan laut. Nah,
Oh, wilayah perairan. Nah, kucingnya mau belajar juga ya anak-anak ya. Kucing, pergi dulu. Apa Bu? Ibu nggak berani masalah. Jadi anak-anak, yang dimaksud dengan wilayah perairan ini adalah bagian bumi yang digenangi oleh air. Nah, di kelas ini ada yang tahu tidak contoh dari wilayah perairan itu ada apa saja? Danau. Danau. Pintar Lisandra. Contohnya itu ada danau. Kemudian apa lagi anak-anak? Sungai. Iya, pintar, ada danau. Kemudian ada sungai. Iya, pintar. Terus ada apa lagi? Laut. Iya, pintar ya, Tila. Laut. Pantai. Sama aja dengan laut. Kemudian ada apa lagi anak-anak? Oh iya, Sulis. Udah. Ini aja ya? Iya Bu. Iya Bu. Ada yang kurang. Apa Bu? Selat. Selat. Selat ya Yeti ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu danau. Nah, danau ini adalah genangan air yang sangat luas yang dikelilingi oleh daratan. Nah, selanjutnya yang C itu teluk. Nah, di antara kalian ada yang tahu tidak apa itu teluk? Teluk Bu, teluk. Bukan telur, teluk. Tidak Bu. Nah, jadi teluk ini adalah bagian laut yang menjorok ke daratan ya. Kalau tadi tanjung itu menjorok ke laut, kalau teluk ini menjorok ke daratan. Kemudian laut. Nah, pernah tidak kalian pergi ke laut? Belum ya? Nah, jadi laut ini adalah kumpulan air asin yang menggenangi sebagian besar dari permukaan bumi. Laut itu sangat luas ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya yaitu selat. Nah, di kelas ini ada yang tahu tidak sih apa itu selat? Tidak. Jadi, anak-anak ya, aku mau jelaskan. Selat ini adalah bagian laut yang sempit yang diapit oleh dua pulau atau daratan ya. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang kenampakan buatan. Kalau tadi kita membahas tentang kenampakan alam, sekarang kita akan membahas tentang kenampakan buatan. Kenampakan buatan. Jadi anak-anak, yang dimaksud dengan kenampakan buatan ini adalah kenampakan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu. Nah, di antara kalian ada yang tahu tidak sih contohnya apa saja dari kenampakan buatan ini? Nggak tahu. Nah, yang pertama itu contohnya. Yang pertama itu ada taman. Pernah lihat taman? Pernah pergi ke taman kota? Ya, taman kota atau disebut juga dengan hutan kota ya. Ibu boleh keluar bentar Bu. Oh iya Mak, iya sesi jangan lama-lama ya. Ya Bu. Selanjutnya ada yang tahu? Tidak. Yang dibuat oleh manusia. Pelabuhan. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada yang tahu? Tidak tahu. Nah, jadi selanjutnya itu ada bandara ya. Kalau tadi ada pelabuhannya, ada bandara.
Nah, anak-anak, itulah penjelasan mengenai kenampakan alam dan kenampakan buatan. Nah, tadi kan ibu bertanya nih kepada kalian kan, gunung itu termasuk kenampakan alam apa gitu kan? Nah, di sini ada yang ingin untuk mencoba menjawab tidak? Jadi gunung ini termasuk kenampakan alam, kenampakan apa? Penampakan alam, Bu. Ya, bagian wilayah daratan atau perairan? Daratan. Iya, pinter-pinter ya di kelas ini. Jadi, gunung itu termasuk dalam penampakan alam bagian wilayah daratan. Nah, anak-anak, tadi kan sudah Ibu jelaskan kan, apa itu penampakan alam dan apa itu penampakan buatan, serta sudah Ibu jelaskan juga pembagian dari penampakan alam beserta contoh-contohnya, kemudian penampakan buatan beserta contohnya. Nah, di sini apakah ada yang belum paham dari materi yang telah Ibu sampaikan? Bu, Ibu bertanya, Bu. Iya, sis, bertanya apa, Nak? Tanjung itu manfaatnya untuk apa? Iya, dari pengertiannya tadi ya, Sulis ya, tanjung itu adalah wilayah daratan yang menjorok ke laut. Nah, tanjung ini dimanfaatkan untuk membangun pelabuhan. Nah, contoh dari tanjung ini seperti di Indonesia ini ada seperti Tanjung Priok ya. Terus ada tanjung apa lagi? Ada yang tahu? Iya, Tanjung Perak dan lain sebagainya ya. Nah, apakah ada yang ingin bertanya lagi Tidak, Bu. mengenai materi yang kita bahas pada hari ini? Tidak, Bu. Oh, sudah jelas ya. Nah, karena kalian sudah jelas tentang materi kenampakan alam dan buatan, selanjutnya kita akan mengklasifikasikan contoh-contoh dari wilayah daratan dan wilayah perairan serta dari contoh kenampakan buatan ya. Ibu hapus dulu. Nah, anak-anak, tadi kan sudah Ibu jelaskan ya pengertian dari kenampakan alam dan kenampakan buatan beserta contohnya. Di sini Ibu ada gambar-gambar contoh dari kenampakan alam, terus kenampakan buatan. Jadi tadi kenampakan alam terbagi menjadi dua kan. Nah, di sini Ibu ada gambar-gambarnya ya. Ibu tuliskan dulu. Di sini tempat untuk kenampakan alam wilayah daratan. Nah, selanjutnya yang di sini kenampakan alam wilayah perairan dan selanjutnya di sini ada kenampakan buatan. Kalian masih ingat kan tadi contoh-contoh dari kenampakan alam wilayah daratan, kemudian kenampakan alam wilayah perairan dan kenampakan buatan? Masih ya. Nah, jadi di sini Ibu minta tolong kepada kalian untuk menempelkan gambar-gambar yang Ibu berikan ini. Nah, anak-anak, nah di sini Ibu ada gambar. Nah, tugas kalian yaitu untuk mencocokkan gambar ini sesuai dengan kolom yang ada di depan ya. Ya, Bu. Nih, Resu.
Ayo, bendungan termasuk contoh apa? Ayo, tadi kalian sudah paham. Ayo, apa nak? Ayo, paham. Ini adalah hukumannya ya, jadi kan tadi sudah ikut. Apa betul? Selanjutnya Yeti, silakan Yeti. Maju nak. Tempelkan sesuai dengan kolom yang ada di depan ya. Sini aku bantu bukanya ya, biar cepat ya. Nah, gambar apa ini? Gambar? Rawa termasuk ke dalam apa rawa itu? Atau pada mana? Ya, selanjutnya di gambar apa nak? Sungai. Iya, sungai. Ibu bantu ya. Sungai yang termasuk ke dalam wilayah daratan, ke dalam perairan atau tempat buatan. Selanjutnya ada sini. Terima kasih ya Yeti, silakan duduk kembali. Selanjutnya dulu. Maju nak. Ibu yang ibu apa? Yelvi, harus jaga kebersihan nak. Jatuh Bu. Ambil. Tunggu dulu ya. Terima kasih Bu. Selanjutnya kalian menulis. Yuk maju nak. Ada gambar apa itu? Sini nak. Oh jatuh Bu. Enggak lagi. Oh iya, ini sudah selesai. Pegunungan termasuk wilayah daratan, perairan atau perempatan badan. Dulu ya. Biar kalian mudah memahami ya. Kalau tadi kan hanya ibu sebutkan tanpa melihat gambar ya. Nah, di sini ibu berikan gambar-gambarnya. Gunung termasuk ke dalam wilayah daratan atau wilayah perairan atau penampakan buatan? Daratan. Yakin? Yakin Bu. Boleh diubah Bu. Gak boleh dong. Tadi kan sudah ibu tanya berkali-kali hafal ya. Itu buatan Bu. Nanti kita bahas dulu ya. Kemudian dataran tinggi. Daratan Bu. Daratan. Yakin? Yakin. Bentar ya. Berarti memang benar-benar memahami ya. Ya Bu.
Kenapa dikategorikan dalam wilayah daratan, Bu? Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi bahwa kedua pantai ini adalah daerah yang berbatasan langsung dengan air laut. Ini yang dimaksud dengan pantai. Nih, berbatasan langsung dengan laut nih. Nah, selanjutnya ini di sini ada pelabuhan. Sampai ada pelabuhan di sini tadi. Bensin, Bu. Benar atau tidak? Penampakan buatan. Nah, salah ya berarti ya sih di depan. Tadi yang juga, Bu. Di depan dulu. Ya salah. Jadi ini termasuk dari penampakan buatan. Yang juga, Bu. Kenapa dia dari pantai diletak di penampakan wilayah perairan, Bu? Pantai kan tadi. Resus salah tadi ya. Maju nak. Berarti nggak nyimak resus tadi ya. Padahal di depan. Danau benar atau tidak masuk ke dalam wilayah perairan? Benar ya. Nah, ini adalah bentuk dari danau. Nah, perhatikan nih, danau tuh seperti ini ya anak-anak ya. Ya. Laut. Siapa yang nempel laut tadi? Benar tidak kalau termasuk dalam wilayah perairan? Iya, benar ya. Kemudian sungai. Siapa yang nempel sungai tadi? Nah, kalau ditempelkan ke dalam wilayah perairan ini benar atau salah? Iya, benar ya Yeti ya. Selanjutnya rawa. Siapa yang nempel rawa tadi? Iya. Kalau dimasukkan dalam wilayah perairan betul atau salah? Benar ya, pinter. Nah, selanjutnya ada selat. Selat siapa tadi yang nempelin selat? Selis, Bu. Benar atau tidak kalau misalnya masuk ke dalam wilayah perairan? Benar. Iya, benar ya. Nah, teluk. Tadi siapa yang dapat bagian teluk nih? Sulis. Kalau tadi di sini ya, benar atau tidak anak? Benar. Iya, benar ya. Nah, nih coba dilihat dulu. Jadi jangan sampai salah ya. Ya, Bu. Nih. Nah, selanjutnya yaitu tentang penampakan buatan. Nah, di sini ya isi tadi menempelkan di sini taman kota. Benar atau salah? Benar. Iya, pintar. Benar ya. Jadi taman kota ini tadi termasuk contoh dari penampakan buatan. Selanjutnya yang isi tadi menempelkan pelabuhan ya? Salah tadi ya. Bendungan. Siapa yang dapat bendungan tadi ya? Kayak Bu. Oh ya isi ya. Benar atau tidak anak-anak? Benar, Bu. Benar ya. Jadi bendungan ini termasuk ke dalam penampakan buatan. Karena bendungan ini dibuat oleh manusia. Nah, selanjutnya astagfirullah. Selanjutnya ada bandara. Siapa tadi dapat gambar bandara? Saya, Bu. Nurul. Nah, benar atau tidak anak? Bandara termasuk dalam penampakan buatan. Benar, Iya, benar ya. Jadi bandara ini termasuk ke dalam penampakan buatan. Nah, jadi inilah contoh-contoh dari penampakan alam wilayah daratan dan wilayah perairan serta penampakan buatan. Jadi ini anak-anak ya, gambar-gambarnya sudah dapat kalian pahami belum dari gambar-gambar yang sudah ditempel ini? Sudah. Jadi jangan sampai salah lagi ya untuk membagi antara contoh dari daratan dan perairan ya, Resi sama Yensi ya. Belajar lagi ya Kak ya. Nah, karena tadi kalian salah dalam meletakkan contoh yang Ibu berikan gambar-gambar tadi. Nah, jadi teman-teman enaknya dihukum apa nih? Sini Yensi. Nyanyi ya. Yuk. Jadi Yensi sama Restu yang nyanyi dulu. Terserah kamu nyanyi apa? Naik ke puncak gunung. Yuk nyanyi ya. Aku ada di mana, aku bawa mana, aku di alamku, yang mudah dirimu.
Sudah, Bu. Nah, soal yang kedua, kenampakan permukaan bumi yang merupakan hasil rekayasa manusia disebut titik-titik. Ibu ulangi kembali. Kenampakan permukaan bumi yang merupakan hasil rekayasa manusia disebut. Sudah? Sudah. Yelvi, kamu perhatikan ya, Nak ya. Dicatat. Udah dicatat belum soalnya? Dan selanjutnya yang ketiga yaitu pantai adalah contoh kenampakan titik-titik. Sedangkan bendungan merupakan contoh kenampakan titik-titik. Sudah? Sudah, Bu. Selanjutnya soal yang keempat, sebutkan 3 contoh kenampakan alam. Sebutkan 3 contoh kenampakan alam. Sudah? Nah, soal yang terakhir yaitu sebutkan 3 contoh dari kenampakan buatan. Kalau tadi alam, sekarang buatan. Jangan sampai salah. Sudah? Sudah, Bu. Nah, jika sudah dicatat, nah itu nanti dikerjakan di rumah ya. Dikumpulkan di minggu depan. Jangan sampai nggak dikerjain loh. Sudah selesai ya dicatat soalnya tadi. Sudah, Bu. Nah, tadi kan kita sudah membahas materi tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, di antara kalian ada tidak yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Oh, ya Yansi, silakan Nak. Jadi judul kita pada hari ini adalah kenampakan alam dan kenampakan buatan. Iya. Kenampakan alam adalah semua hasil peristiwa alam yang ada di permukaan bumi. Kenampakan alam ini terjadi dengan alami tanpa adanya campur tangan dari manusia. Contohnya ada 2, yaitu contoh kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Contoh dari kenampakan alam daratan yaitu seperti gunung, pegunungan, daratan. Lainnya perhatikan ya. Daratan rendah, pantai, tandung, dan delta. Sedangkan kenampakan Iya, ya. sungai adalah seperti danau, laut, selat, teluk, dan rawa. Selanjutnya yaitu kenampakan alam buatan adalah kenampakan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu, contohnya pelabuhan, bandara, taman kota, atau hutan kota. Itu, Bu. Jadi anak-anak, kesimpulan ya yang dapat kita ambil dari materi kenampakan alam dan kenampakan buatan ini adalah, jadi kenampakan alam ini adalah terjadi dengan alami tanpa ada campur tangan dari manusia, sedangkan kenampakan buatan ini dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu. Bu, boleh ditulis ya, Bu? Oh iya, silakan. Nah, jadi sudah paham ya contoh-contohnya pun tadi. Contoh dari kenampakan alam tadi sudah pada paham ya. Ada 2 dari pembagian dari kenampakan alam. Ada kenampakan alam wilayah daratan dan kenampakan wilayah perairan. Iya. Contoh-contohnya tadi seperti gunung, pegunungan, terus dataran rendah, dataran tinggi, pantai, tandung, dan delta ya. Selanjutnya yang seperti perairan itu seperti sungai, laut, danau, selat ya. Nah, kemudian kenampakan buatan itu ada seperti tadi pelabuhan ya, kemudian ada taman kota, iya, bandara, dan apa tadi? Pelabuhan. Nah, anak-anak, sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Nah, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, maka pembelajaran kita hari ini bertutup dengan sama-sama melafazkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah,
Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duluan ya, ya. Ya, Ibu. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame.